Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.17 menit waktu Indonesia bagian barat, tepatnya hari Kamis, Tuesday 11 September 2025 ataupun Kamis 11 September 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman ataupun dibagikan ya. Dan ini wallpaper ini kita masih menunjukkan pada US dollar itu masih melemah di bawah 0,8 ya dengan Swiss franc ya. Lalu kita akan fokuskan kepada data CPI ataupun data inflasi yang akan diedarkan pada hari ini tepatnya pukul 12.30 GMT ataupun 19.30 WIB. Baik, dan kita akan langsung aja kita bisa melihat ini di baris pertama yaitu harga emas di mana harga tertingginya mencapai pada angka pada hari ini 3649.16 dan itu terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat, sedangkan low-nya itu pada angka 3622.72 dan itu terjadi pada pukul 13.01 waktu Indonesia bagian barat dan sekarang berada di harga di kisaran 3625.4 ya. Dan seperti biasa saya membandingkannya atau memperhitungkannya dengan harga silver ataupun perak di mana bercokol hari ini tingginya pada angka 41.238 sedangkan low-nya pada angka 40.90 dan sekarang ada di harga 41.00. Baik, dan kita akan melihat bagaimana dengan purchasing saya selanjutnya yang kita ketahui yaitu pada hari Selasa ini ya kemarin, dan ini adalah posisi terakhir saya di mana saya men-settle semua. Saya punya posisi yang buy punya ya 0,2, 0,15 lalu 0,1 ya. Dan jelas posisi saya sudah clear ya pada hari Selasa ya dengan nilai total balance-nya 6321. Dan ini perkiraan saya pada hari kemarin tepatnya tanggal 10 September 2025 ya. 10 September 2025 di mana saya mengatakan high-nya itu atau tingginya ada di kisaran 3658 sampai dengan 3663. Jelas kemarin itu ada di angka 3657.5 ya. Itu jelas ketemu dan low-nya 3613 sampai dengan 25 itu jelas tidak ketemu dan saya juga mengindikasikan apabila pada jam 19 itu harganya susah menembus 3650 kemungkinan harganya bisa turun dan itu sudah hampir kelihatan ya. Dan itu masih belum pasti apabila kalian belum melikuidasinya. Kalaupun ada pembelian purchasingnya kemungkinan nanti malam juga akan berbalik lagi karena seperti biasa dia akan berjalan bolak-balik ya. Dan kemarin juga saya mengindikasikan apabila pada range yang besar pada tanggal 10 September 2025 tertingginya pada angka 3663 sampai dengan 68 itu jelas tidak ada, namun yang ada pada angka 3657.5 ya. Dan low-nya juga belum ketemu 3600 sampai dengan 3610 dan jelas kemarin low-nya itu pada angka 3638.5 ya. Dan juga saya juga mengisyaratkan apabila pada jam 19.00 harganya susah menembus 3650 jelas itu akan kembali menurun menunggu data
inflasi yang akan diedarkan pada malam nanti. Dan selanjutnya pada jam 2.19.58 saya melakukan aksi pertama kali untuk posisi buy ya. Lalu yang kedua itu pada pukul 21.55 saya melakukan juga aksi untuk kedua kali untuk pembelian ya. Dan ini analisa kemarin di mana harga emas mencapai rekor tertinggi agak melemahnya dan ditunjang dengan data PPI membuat adanya keyakinan bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Dan kita bisa lihat semua isinya. Dan pertama, Producer Price Index kemarin di bulan Agustus itu menurun, jelas akan menurunkan suku bunga, dan harga emas mencapai rekor tertingginya pada angka 3673.95 itu jelas pada hari Selasa, dan data yang akan diedarkan nanti malam tepatnya pukul 8.30 East Time atau pada hari Kamis atau pada waktu GMT 12.30 ataupun WIB pukul 19.30. Dan ini kita sudah melihat data-data, sudah ada dua kemungkinan, yang kemungkinan yaitu Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya melihat data dari pertama dari non-farm payroll, pertama, kedua dari CPI ataupun maksud saya data dari PPI yang semalam edarkan, dan kita akan melangkah step yang selanjutnya yaitu pada data CPI ataupun data inflasi yang akan diedarkan nanti malam. Dan ini juga sudah melihatkan bahwa di bulan Agustus dia punya angka PPI-nya jelas menurun, membuat kemungkinannya Bank Sentral Amerika akan segera menurunkan suku bunganya. Dan ini ada juga analisa dari Citi Index dan Forex.com mengacu pada 2 kali pemotongan suku bunga di tahun ini ya. Dan ini ada tertera di sini ya. Dan ini sepertinya emas seperti biasanya, dalam arti kalau ada kericuan di politik maupun ekonomi, jelas harga emas menjadi alat pelindung yang paling aman, dan harga emas telah naik sebesar 39% selama tahun 2025. Dan para traders menghitung 90% kemungkinan Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunganya pada tanggal 16-17 pada pertemuan nanti ya, minggu depan ya. Dan saya juga sudah mengutarakan tadi bahwa non-farm payroll data dan angka PPI itu jelas sudah 2 langkah, tinggal selangkah lagi akan mengindikasi lebih kuat lagi ya. Dan dipicu pula masalah tarif yang dibebankan ya kepada negara-negara yang mengimport ataupun mengekspor barangnya ke negara paman SAM. Lalu semua para traders itu mengacu pada data CPI ataupun Consumer Price Index nanti malam ya. Dan ada yang melihat juga kemungkinan 3750 itu adalah akan segera tercapai ya. Itu adalah emergency ya sepertinya, dan besar kemungkinan itu bisa melaju ke angka 3900 di akhir tahun. Dan ini adalah penutupan pada metal yang lain ya, silver, platinum, dan palladium. Dan ini purchasing saya yang ketiga kali ya, tadi pagi ya, yaitu tepatnya pukul 9.39 pada angka 3637.7 ya. Dan saya sampai sekarang masih stay aja, masih menunggu, karena bisa dipastikan
harganya masih belum jelas. Dan ini analisa mereka tepatnya pada pukul 11.22 barusan ini ya. Dan saya rasa juga kurang lebih sama, yaitu mereka masih menunggu data inflasi yang akan diedarkan pada pukul 12.30 GMT. Lalu kemarin Producer Price Index itu jauh turun di bawah ekspektasi pasar, dan kemudian adalah dari Presiden Amerika Trump, dia punya bagian administrasi itu membanding masalahnya untuk dipecatnya Fed Governor Lisa Cook ya. Jadi mereka membanding ulang ya, dan hasilnya jelas kita akan menunggu, dan itu juga sebagai salah satu pemicu ya untuk harga emas naik ya. Dan ini masih sama, kita masih akan menunggu data inflasi. Dan saya juga sudah utarakan tadi bahwa non-farm payroll yang kemarin pada hari Jumat itu jelas sudah satu langkah kedua PPI, dan selanjutnya data CPI yang akan diedarkan nanti malam, dan kemungkinan Bank Sentral akan menurunkan 0,25 pada hari Rabu mendatang, dan kemungkinan juga ada 0,50 persentase ya, 0,5% ya. Dan ini adalah yang tadi saya utarakan, yaitu Presiden Amerika itu akan membanding masalahnya Fed Governor Lisa Cook ya. Jadi, dan ini pertama kali. Lalu ini adalah indikasi ekonomik yang akan diedarkan pada hari ini. Jelas ada dua kali arus ya, ataupun gelombang. Pertama yaitu ECB, European Central Bank, itu akan memutuskan dia punya suku bunganya apakah tetap atau dikurangin. Yang kedua data inflasi Amerika, dan selisih jamnya itu dekat sekali, 19.15 dan 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Lalu gelombang selanjutnya ataupun fluktuasi yang selanjutnya yaitu pada pukul 22, yaitu Cleveland Fed Median CPI ya. Dan itu akan mengacu ya, apakah ini inflasi atau tidak. Dan ini dicetaknya 0,3%, apakah lebih besar ataupun lebih kecil dari 0,3. Kalau lebih kecil, saya rasa para traders itu akan berbondong-bondong itu menaruh harapan pemotongan suku bunga ya. Jadi finally itu pada pukul 22, yaitu menunggu data Cleveland Fed Median CPI. Oke, dan kita akan melihat bagaimana angka-angka yang bisa saya perhitungkan untuk hari ini. Jelas saya masih memandang tingginya masih ada, dan low-nya itu kurang lebih ada di sana, dan saya akan screenshot ulang ya, mungkin angka-angkanya yang berbeda. Oke, dan kita bisa lihat jam sudah menunjukkan pukul 14.31, tepatnya hari Kamis 11 September 2025, kondisi di Jakarta dengan berawan ya. Oke, dan saya akan mencoba ya, dia punya angka-angkanya yang bisa saya perhitungkan kepada untuk kalian, di mana range yang besar ya. Untuk hari ini tanggal 11 September 2025, di mana saya berhitung tingginya 36, 65 sampai dengan 75, dan low-nya itu pada angka 36,
sampai 30, dan angka ini yang saya perhitungkan setelah jam 19 ya, itu masih baru berlaku ya. Jadi sekarang kita hanya melihat itu apakah di atas jam 19 itu masih ada lagi nggak di angka ini. Jadi kalau tidak ada, kalau kalian memang melihat bisa naik, ya bisa di purchase ya. Dan selalu itu semua ada konsekuensinya. Lalu ini perkiraan saya dengan range yang kecil, di mana ini berlaku untuk 11 September 2025 ya, di mana indikasi untuk tingginya itu pada angka 3653 sampai dengan 65 ya, dan low-nya saya juga mengindikasinya pada angka 3628 sampai dengan 35, dan jelas ini sekarang sudah di angka 3625 ya, dan ini sudah lewatin. Namun ini punya perkiraan saya itu di atas pukul 19 ya. Jangan salah, ini di atas pukul 19. Dan sekali lagi, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat 12 September 2025 ya. Pada jam yang seperti biasa, salam cuan, always profit, dan terima kasih.